Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan cryptocurrency Pi Network. Dan di sini banyak sekali informasi yang bertebaran ya. Terutama di sini admin akan kembali menginformasikan tentang perkembangan Pi Network ya melalui saluran website. Nah, di sini ditulis oleh Fateh. Ini juga memberitakan semacam informasi ya seputar Pi Network, yang mana di sini juga bisa melampaui daftar bursa, membangun ekosistem kripto yang berkelanjutan. Nah, ini judulnya cukup lumayan menarik sekali, dan kita juga bisa belajar tentang bursa cryptocurrency atau market atau exchanger ya. Nah, kemudian di sini juga membangun kripto yang berkelanjutan, dan sekali lagi di sini Indonesia bisa dikatakan satu-satunya negara yang memiliki bursa kripto ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada peta jalan berkembang di Pi Network mengatasi kekhawatiran para pioner. Pi Network berkembang pesat, kemudian sejauh ini memang tetapi tidak sejauh yang diharapkan oleh para pionir ya. Kemudian tujuan mereka adalah menjadikan kata cryptocurrency menjadi hal biasa. Kemudian juga ada ide penambangan seluler. Pi Network mengubah cara penambangan kripto. Kemudian meskipun komunitas mendukung, Pi Network memang sering sekali dikritik oleh komunitas mereka ya, karena memang tidak memulai open minded dan bahkan memberikan rencana yang jelas. Artinya di sini tidak memberikan rencana tentang kapan open minded dengan jelas. Jadi memang banyak sekali kalangan komunitas pioner itu, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang memiliki pandangan harga GCV, dan juga ada yang memiliki harga seperti dalam CMC ya, seperti dalam komunitas di Korea Selatan. Jadi komunitasnya sangat besar sekali. Sedangkan untuk masalah harga sendiri masih belum ada harga yang sama, karena di sini masih belum open minded dan masih enclosed minded. Kemudian juga ada ketidakpastian pada saat peluncuran open minded dan juga penundaan aspirasi komunitas. Di antara pengguna kripto ada kekhawatiran bahwa jaringan Pi tidak dibuat dengan tujuan akan terdaftar di platform bursa kripto ya, atau exchange. Kemudian kami akan membicarakan kekhawatiran ini lebih dalam, dan Korti menyatakan dalam pengumuman peta jalan baru-baru ini bahwa akan ada dua versi ya, roadmap yang keluar pada akhir Oktober dan Desember. Jadi di sini sekali lagi memang kita menantikan daripada roadmap yang bulan Desember. Satu-satunya bagian dari pengumuman yang tampaknya tidak tepat adalah bagian yang menginformasikan bahwa peta jalan atau roadmap tidak akan memiliki jadwal open minded. Sebaliknya mereka hanya akan mencantumkan pencapaian saja ya selama Pi Network itu berdiri ya, bergabung dengan mainnet. Ini cukup mengecewakan bagi para pengguna atau pioner yang memang menantikan kapan tanggal resmi open mainnet. Kemudian secara fakta tujuan mainnet yang akan ada dalam roadmap mungkin tidak disertai dengan kapan tujuan tersebut harus diselesaikan. Hal ini membuat peluncuran open mainnet memang masih misterius. Nah, di sini sebelum bisa dijual dalam platform mata uang kripto, CoinPi memang harus menuju ke open minded ya. Sekali lagi di sini apakah benar-benar bisa realistis Bitcoin itu bisa listing ke dalam bursa-bursa exchange seperti Binance, Bybit dan lain sebagainya. Nah, di sini jaringan Pi kapan ditawarkan ke bursa masih belum diketahui ya. Karena di sini sekali lagi walaupun Pi Network itu sudah listing di CMC dan sudah sempat dilistingkan di market Wobi dan lain sebagainya ya, Korti malah menolaknya atau menyanggahnya. Kemudian di sini orang yang memiliki Bitcoin tidak bisa melakukan jual beli ya dengan aset digital sampai proyek tersebut open minded. Jadi saya rasa ini cukup lumayan menarik sekali kalau kita bahas tentang Pi Network ya. Dan di sini juga dikutip daripada Edi Kabas mengatakan bahwa jaringan Pi memang tidak dibuat untuk terdaftar di bursa. Kemudian beberapa orang mengatakan bahwa Pi tidak dibuat untuk digunakan dalam bursa, itu hanya dimaksudkan untuk cara membeli dan menjual barang dan jasa dengan sistem barter ya. Ini menurut pendapat Edi Kabas. Kemudian mengutamakan pembangunan utilitas dan ekosistem. Sekali lagi di sini memang tujuan utamanya itu adalah penguatan ekosistem dan juga utilitas. Dan apa itu ekosistem ya? Ekosistem itu adalah gabungan daripada proyek-proyek DeFi, Decentral Finance ya, mungkin kurang lebih seperti itu untuk memahaminya. Jadi intinya untuk CoinPi itu seperti saham ya rekan-rekan, atau ya seperti bisa dikatakan sahamnya. Kemudian untuk ekosistemnya itu adalah proyek-proyek yang berada di belakangnya ya. Dan ketika
proyeknya semakin banyak dan juga proyek-proyeknya itu semakin matang, tentu untuk nilai harga sahamnya itu akan naik ya. Nah, itu sahamnya itu adalah berupa koin Pi. Itu adalah secara gambaran singkat untuk memahami proyek Pi Network. Kemudian di sini kesimpulan jangka panjang Pi untuk adopsi kripto yang berkelanjutan. Sekali lagi di sini masih belum jelas apakah Pi Network bisa terdaftar dalam bursa apapun. Sekali lagi di sini keputusan hanya ada di tangan Dr. Nicholas Cheng Diopan dan 40 core tim yang lainnya yang lebih mengetahui tentang perkembangan proyek Pi Network sejauh ini. Kemudian dengan isu-isu ya rekan-rekan tentang kemunculan ya bisa dikatakan seperti Pi Network apakah bisa listing di bursa atau tidak. Di sini jaringan Pi juga mengganggu norma ya, mendefinisikan ulang standar kripto. Jaringan Pi memang melampaui jumlah pemegang, membentuk kembali landscape cryptocurrency. Pi Network melanggar norma-norma yang sudah ada dan juga menetapkan tolak ukur yang baru ya dalam industri Pi. Kemudian Pi telah mencapai tonggak sejarah yang luar biasa, melampaui jumlah pemegang mata uang kripto yang lain di pasar atau market. Jadi bisa dikatakan untuk holder Pi Network ya, atau yang memiliki koin Pi itu memang sangat banyak sekali, dan bahkan bisa dikatakan ini memang yang terbanyak ya di dalam bursa-bursa yang tercatat. Pencapaian ini memang dimungkinkan oleh jumlah pemegang koin yang luar biasa. Pi menonjol dari kompetisi karena sejumlah fakta yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap penggemar cryptocurrency. Sekali lagi di sini Pi Network itu memang mata uang cryptocurrency, ataupun ya kripto ya, yang bisa dikatakan ya cukup seksi sekali untuk rekan-rekan miliki pada era sekarang ini ya. Melepaskan potensi sejati menunggu aplikasi SDK utilitas. Pi tidak didistribusikan melalui ICO atau tidak ada penjualan publik. Berbeda dengan token konvensional yang meluncurkan penjualan publik ya, seperti contoh kasus Nagaya. Jadi di sini admin sering sekali membahas tentang Nagaya dan membandingkan dengan Bitcoin karena untuk Nagaya sendiri proyeknya itu seumuran dengan Pi Network sejak 2018 dan 5 tahun belum open mainnet. Kemudian Nagaya juga memberikan untuk para holdernya itu harus membeli ya atau menawarkan ICO untuk bisa mendapatkan koin Nagaya. Sementara Pi Network tidak melakukan ICO ya, artinya di sini secara garis besar ya berbeda konsep projectnya. Sedangkan Pi Network di sini gratis tanpa modal, rekan-rekan hanya perlu melakukan penambangan setiap hari dengan cara klik tombol petir jeder dan jedor. Kemudian juga ada informasi yang sedikit mantap ya berkaitan dengan Nagaya. Di sini pada 2024 dikabarkan akan listing. Nah, sedangkan Pi Network apakah juga akan menyusul untuk listing atau open mainnet? Nah, ini cukup menarik sekali. Kemudian di sini juga disebutkan saat ini nilai Pi bahkan belum mencapai 1% dari potensinya. Software Developer Kit atau SDK untuk penerapan aplikasi utilitas adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta karena mereka yakin membuka potensi penuh dari Raspberry Pi. Diperkirakan bahwa setelah Pi diterapkan, utilitas akan meropet sehingga memberikan beragam peluang bagi para pengguna atau user atau para pioner. Disebutkan juga transaksinya luar biasa melampaui cryptocurrency tradisional. Ini berkecepatan atau berkaitan dengan kecepatan transaksi ya, karena integrasi Pi dengan setelah protokol konsensus atau SCP ya. Sekali lagi di sini juga memberikan semacam keunggulan daripada Pi Network. Kemudian juga ada distribusi yang merata, artinya tokennya itu adil ya untuk distribusinya. Nah, itu adalah semacam pembahasan singkat berkaitan dengan Pi Network Coin yang sedang fenomenal ya. Bagaimana dengan pendapat rekan-rekan? Apakah rekan-rekan masih terus melakukan mining Bitcoin? Nah, apakah sudah KYC, sudah memiliki saldo mainnet, dan apakah sudah melakukan barter selama enclose mainnet ya? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.